Halo guys, perkenalkan nama saya Karina Lamblawa. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM 28922500071. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan, dosen pengampu IMAR SEMM. Analisis dan proposal kredit. A. Konsep dasar dan unsur kredit. Salah satu bentuk penggunaan data bank adalah pemberian pinjaman atau kredit pada masyarakat. Dan dana ini yang paling produktif atau earning asset dibandingkan dengan alokasi yang lain, walau resikonya yang terjadi terlalu tinggi. Ada beberapa konsep atau pendapat tentang kredit, antara lain yang pertama secara etimologi, yang kedua pendapat Raymond, yang ketiga pendapat Rowling G. Thomas, yang keempat dalam arti ekonomi, yang kelima undang-undang perbankan. Latar belakang terjadinya kredit. Terjadinya transaksi kredit ditentukan oleh beberapa golongan masyarakat atau badan hukum yang terdiri dari beberapa golongan, antara lain 1. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. 2. Golongan yang berpendapat sama dengan kebutuhan. 3. Golongan yang berpendapatan lebih kecil dari kebutuhan. Unsur-unsur kredit. Berdasarkan konsep dan pemahaman dari berbagai pendapat tentang unsur kredit, dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit mengandung beberapa unsur, antara lain A. Unsur kepercayaan. B. Unsur jangka waktu. C. Unsur prestasi. D. Unsur debitur dan kreditur. B. Tujuan, fungsi, dan kebijakan kredit. Tujuan pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit oleh pihak kredit adalah 1. Pihak bank atau kredit untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. 2. Pihak pengusaha atau dunia bisnis untuk menambah modal kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas. 3. Bagi masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pinjaman modal atau sesuai dengan peran bank sebagai agent of development. Yang kedua, fungsi pemberian kredit. Adapun fungsi pemberian kredit bagi masyarakat secara umum adalah 1. Meningkatkan daya guna barang atau altitude of goods. 2. Meningkatkan daya guna uang. 3. Meningkatkan pemerataan pendapat. 4. Meningkatkan motivasi kerja. Kelima, sebagai pengendali harga. Keenam, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Kebijakan dalam pemberian kredit. Apabila pihak bank atau kredit akan memberikan pinjaman kepada debitur, maka ada beberapa peraturan dan kebijakan terdiri dari 1. Kebijakan pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter. 2. Pemberian kredit harus selektif dan sesuai skala prioritas. Ketiga, setiap pemberian kredit harus dengan akad kredit. C. Jenis, prosedur, dan analisis kredit. Yang pertama, jenis-jenis pengolahan kredit. Untuk mengetahui dan mengelompokkan macam-macam kredit dan beberapa jenis, antara lain yang pertama, kredit yang diberikan Bank Indonesia atau BI pada bank. 1. Kredit langsung. Yang kedua, kredit likuiditas. Yang ketiga, Bank Indonesia atau KBMBI atau BLBI. Yang kedua, kredit yang diberikan bank umum pada masyarakat. Kredit terbagi dari berbagai kelompok sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemakaian, konsumtif, produksi, dan perdagangan. 2. Jangka waktu, jangka pendek, menengah, dan panjang. 3. Jaminan, dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang kelima, penggunaan, eksploitasi, dan investasi. Yang ketiga, kredit program atau kredit khusus. Yang berikutnya, prosedur pengajuan proposal kredit. Untuk memperoleh pinjaman atau kredit, calon debitur perlu mengajukan proposal permohonan kredit. Kemudian, pihak bank akan menganalisis dan memutuskan menolak atau menerima proposal kredit. Adapun tahapan-tahapan pengajuan proposal kredit antara adalah 1. Permohonan kredit. Calon debitur akan mengajukan surat proposal tentang pengajuan kredit serta melengkapi dokumen antara lain yang pertama, nasabah perorangan atau retail customer, data keuangan atau rekening simpanan. 2. Penghasilan pribadi. 3. Izin domisili. 4. Tanggungan keluarga. Yang kelima, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Yang kedua, nasabah lembaga atau perusahaan atau koperasi
customer. Yang pertama, data keuangan. Yang kedua, SIUP NPWP. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, kepemilikan perusahaan. Yang kelima, kegiatan operasional. Yang ketiga, sebelum pengajuan proposal ada tahap negosiasi dengan cara: yang pertama, calon debitur datang ke bank. 2. Bank mendatangi calon debitur. 3. Melalui pihak ketiga. 2. Tahap analisis kredit. 1. Departemen ini bertugas menganalisis kelayakan usulan dengan kategori penilaian. Yang pertama, kelengkapan dokumen. Yang kedua, arah penggunaan kredit. Yang ketiga, estimasi manfaat kredit. Yang keempat, tingkat risiko bank. Yang kedua, sedangkan untuk pengisi penilaian menggunakan konsep-konsep antara lain: A. Konsep 5C terdiri dari karakter atau watak pribadi calon debitur. 2. Kapasiti atau kemampuan menjalani usaha. Yang ketiga, kapital, jumlah modal atau keuangan. Yang keempat, kolateral, jaminan atau agunan dengan pengikat. Yang kelima, condition of economy atau keadaan ekonomi. Yang ke-B, konsep 4P. Yang pertama, purpose atau tujuan penggunaan kredit. Yang kedua, personality, data pribadi. Yang ketiga, proper, harapan di masa yang akan datang. Dan yang kelima, payment atau pembayaran kembali. Yang ke-C, konsep 3R. Yang pertama, repayment atau penilaian pembayaran kembali. Yang kedua, return atau penilaian hasil yang dicapai. Yang ketiga, risk, penilaian risiko. Yang ketiga, keputusan permohonan kredit. Wewenang untuk memutuskan permohonan kredit proposal kredit adalah: yang pertama, kepala bagian kredit atau kepala cabang. Yang kedua, direksi atau kantor pusat. Yang ketiga, direksi atau Bank Indonesia. Yang keempat, kepala cabang setelah keputusan direksi. Yang keempat, persetujuan kredit. Pada tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, surat persetujuan. Yang kedua, pengikat jaminan. Yang ketiga, pembayaran biaya profesi dan material. Yang keempat, asuransi barang jaminan. Yang kelima, penandatanganan. Yang kelima, pencairan fasilitas. Pada tahap ini berisikan tentang: 1. Pemindahan bukuan ke rekening nasabah. 2. Bukti pencairan cek. Yang ketiga, bukti kwitansi. Yang keenam, tahap pelunasan kredit, merupakan tahap terakhir di mana semua kewajiban nasabah harus diselesaikan sampai tanggal pelunasan. Hal yang harus diperhatikan adalah hutang pokok jaminan. Yang pertama, bunga dan denda. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, pengembalian barang jaminan. Yang keempat, surat penugasan pelunasan. Yang ketujuh, penolakan persetujuan. Yang keempat, aspek penilaian dan perhitungan bunga kredit. Aspek penilaian proposal kredit dilakukan oleh berbagai bagian analisa atau account officer. Semua data dan instrumen yang dibutuhkan akan diadakan pemeriksaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain: yang pertama, aspek pemasaran. Yang kedua, aspek keuangan. Yang ketiga, aspek hukum dan manajemen. Yang keempat, aspek lingkungan. Yang kelima, aspek sosial ekonomi. Sampai di sini rangkuman analisis dan proposal kredit dari saya. Terima kasih.